Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Di sini ada yang daerahnya masih hujan? Masih hujan Ustaz. Oh, masih hujan ya? Daerahnya Ya, Ada Cirebon, Cirebon hujan. Cirebon ya. Oh. Tapi nggak sampai Alhamdulillah. banjir kan? Enggak, insya Allah. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, sebelum masuk materi baru, kita murojaah dulu. Eh, Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? penyempurnaan huruf. Nah, penyempurnaan pengucapan huruf. Nah, di sini yang jadi poinnya hurufnya atau harokatnya. Harokatnya. Harokatnya ya. Harokat ada berapa harokat? Ya, 3. Ada tiga. harokat tiga. Dhammah, kasroh, fathah. Fathah. Kasro, Atau fathah, kasroh, dhammah. empat. Bebas. Nah, bagaimana cara pengucapan huruf yang berharokat dhammah? Mulut dimonyongin. Ya, Monyong. betul. Jadi kedua bibirnya dimajukan. U, bu, U, tu, U, su, ju. U. Kemudian kalau kasroh, Kasro, Rahang di bawah ke I. bawah. rahang, Yang menyengir, menyengir. I. jeger. Ya, betul. Atau Hmm, rahangnya turun, rendah. I, turun. i, I. ti, I. i, Di. i. Kalau fathah, Mulut Fathah. dibuka. mulutnya A. dibuka. Dibuka. Ada bedanya nggak antara yang huruf tebal dan tipis? Dibukanya tuh ada yang beda nggak? Ada. Ada bedanya apa? Kalau yang Ad- tipis, ada. bukanya lebih lebar daripada Kecil. yang tebal. Kalau tebal seperti kho. Nah, itu membukanya itu Ho. agak sempit. Ho. Kho, kho. Tapi kalau Hmm. tipis hurufnya Ho. ha, lebih lebar. Ha, gitu ya. Ha. 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 So, nah, itu dibuka tetap meskipun tebal itu tetap dibuka. So, karena dia berharokat fathah. So, So. o, do tetap So. dibuka. Beda dengan fathahnya yang tipis, lebih lebar. A, ba, ta, sa, ja, ha. Nah, itu lebih dibuka. Nah, itu terkait itmamul harokat, penyempurnaan pengucapan huruf. Nah, itu selalu diingat karena nanti ketika praktek eh, akan jadi perhatian. Dan kita insya Allah pagi ini akan membahas berkaitan dengan sifatul huruf. Sifatul huruf. Dan insya Allah yang sudah tasin dasar satu itu sudah belajar makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Di mana tempat-tempat keluarnya huruf secara umum dibagi 5, secara terperinci dibagi 17 makhraj. Makharijul huruf fi sab'ata asyar. Makharijul huruf itu terbagi menjadi 17 makhraj. Nah, insyaallah semoga semuanya sudah mempelajarinya. Di sini kita langsung membahas sifatul huruf. Jadi tata cara pengucapan huruf, tata caranya ya.
Kalau makhraj itu mempelajari tentang di mana letak hurufnya diucapkan. Jadi rumahnya di mana. Nah, itu makharijul huruf, makhrajnya. Nah, untuk sifat, Mak- sifat huruf ini tata Makhraj. cara pengucapan huruf, tata caranya. Sekarang kita baca sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi biar terbedakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Jadi kalau sudah belajar sifatul huruf itu nggak ada lagi meskipun makhrajnya sama itu harus tetap beda ya. Pengucapannya harus tetap beda. Nah, di sini ada tiga manfaat mengetahui sifat-sifat huruf. Yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Nah, jadi ada satu rumah itu penghuninya ada tiga. Contohnya apa? Jim, Shin, ya, Jasaya. Itu di mana letaknya? Jim, Sin, Tengah, di tengah lidah. tengah. Wasatul lisan. Nah, Di tengah lidah dia rumahnya. Jim, Shin, ya. Nah, ini seperti ini harus tetap beda pengucapannya. Meskipun satu makhraj, tapi pengucapannya harus beda. Nah, untuk membedakan itu dengan sifat, sifatul huruf. Manfaat yang kedua, eh, mempelajari sifatul huruf yaitu pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Ya, jadi kalau sudah belajar sifat, nanti kita lebih tepat dalam membaca hurufnya. Misalnya ketika membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, jadi dalnya itu mantul. Nah, mantul itu di sifat belajarnya, tata cara hmm. pengucapan huruf. Jadi kalau belum belajar nanti bisa bacanya Qul huwallahu ahad. Nah, nanti nggak dipantulkan. Jadi kemudian tabat, tabat. Nah, karena ada Nah, yang membacanya Sahabat. maksudnya sudah betul, tapi sifatnya belum sempurna, belum diberikan haknya untuk sifatnya. Nah, itu belum tepat, belum sempurna hurufnya. Jadi untuk lebih tepat dalam pengucapan huruf harus sama sifatnya. Sifatnya juga harus dipenuhi haknya. Nah, seperti yang tadi, Qul huwallahu ahad. Nah, ini betul makhrajnya. Tapi dia masih sifatnya belum terbaca. Ahad harusnya mantul. Nah, kalau tabat, sifat apa yang kurang di sini? Sifat habasnya. Tabat harusnya harus keluar Hmm. udara. Nah, itu sifat. Nah, jadi agar lebih sempurna. Jadi kita tujuan mempelajari sifatul huruf agar pengucapan huruf itu lebih sempurna. Manfaat yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Jadi nanti kalau sudah mempelajari sifatul huruf secara umum, insya Allah nanti ada gambaran mana huruf-huruf yang kuat dan mana huruf-huruf yang lemah. Nah, untuk gambarannya, jadi nanti kalau ada huruf yang kebanyakannya dia itu punya sifat yang kuat. Contohnya sifat yang kuat itu syiddah, itu sifat kuat. Kemudian jahar itu kuat. Kemudian isti'la, kemudian idbak. Nah, ini sifat-sifat yang kuat. Nanti kalau misalnya lebih banyak condongnya yang kuat, berarti dia termasuk huruf-huruf yang kuat. Karena nanti setidaknya dalam satu huruf itu dia memiliki beberapa sifat. Minimal itu empat sifat. Satu huruf ya. Satu huruf memiliki empat sifat. Tuh. Kemudian sifat huruf terbagi menjadi dua bagian. Sifat huruf terbagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama sifat yang mempunyai lawan.
Yang kedua, sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi nanti kalau sifat yang mempunyai lawan, berarti dia ada kebalikannya. Kalau sifat yang tidak mempunyai lawan, dia hanya satu huruf yang punya, gitu ya. Yang pertama kita akan membahas sifat huruf yang mempunyai lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Yang pertama habas lawan sifat jahar. Habas lawan sifat jahar. Jadi di sini ada, karena sesuai judulnya ya. Di sini ada lawan-lawannya. Ada lawannya. Jadi kalau ada empat empat poin berarti di sini semuanya kalau di total ada 8 sifat. Yang pertama habas lawan sifat jahar. Habas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara di tenggorokan ya. Nah, jadi posisi pita suara itu terbuka ketika eh, huruf yang memiliki sifat habas ya. Dan tidak adanya getaran pada keduanya. Karena pita suaranya itu terbuka, maka tidak ada getaran. Artinya di sini di tenggorokan nanti nggak ada, kalau kita pegang itu nggak ada getaran. Mengalir. Serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Kenapa banyak udara yang mengalir? Karena posisi pita suaranya terbuka. Kalau kita ingin bayangkan, kalau pintu terbuka itu kan pasti banyak udara yang masuk gitu ya. Dan getaran di pintu itu kalau terbuka kan nggak ada tekanan ya. Beda kalau ditutup. Nah itu getarannya pasti terasa. Nah huruf hamas berjumlah 10. Sini ada 10. Nanti dihafalkan. Fahassahu syakhsul sakata. Fahassahu Bahasa. syakhsul sakata. Ada huruf fa, ha, ta, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Nah ini huruf-huruf ini memiliki sifat hamas. Jadi hamas itu intinya dia keluar udara. Jadi di huruf hijaiyah itu dibagi dua terkait dengan udara. Kalau udaranya keluar, nah itu namanya hamas. Jadi huruf yang ketika dibaca itu mengeluarkan udara, yaitu termasuk hamas. Dan yang keluar udara ini hanya ada 10 ya. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, nanti kita praktekkan, kita buktikan apakah memang ada udara atau enggak. Fahasahu, terkumpul dalam lafaz fahasahu syakhsul sakata. Jadi yang dihafalkan ini aja nanti. Karena di sini nanti terkandung huruf-huruf hamas. Ada fa, ada ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, jadi nanti dihafalkan yang lebih sedikit. Karena huruf hidayah kan ada 28 ya. Dikurangi 10 ada 14. Berarti yang 14 ini termasuk lawannya jahar. Coba kita praktekkan. Kita sukun untuk membuktikan dia keluar udara atau enggak. Kita sukunkan. Ya, semuanya di buka mic-nya. Af. Huruf Pak dulu ya. F. F. Nah, keluar enggak? Keluar ya. Jadi dirasakan sambil dirasakan keluar udara atau enggak. Af. F. 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 Nah, dialirkan udaranya. Kemudian ah. Ah. Ah, Nah, ah, as. Ah. Sekarang tak. As. As. sak, Keluar udara kan? Ah. ah, Ah. Ya. ah, As. as, As. As. as, As. Shin.
Ash. Ash. Ya. Ah. Ah. Akh. Ho. As. Ah. As. 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 Ak. As. As. Nah, As. kalau kaf ini dia disinda dulu. Jadi dia terhenti dulu suaranya, kemudian dilepas, baru di sisanya itu udara yang keluar. Ak. Ak. As. Nah, At. jadi bukan yang diutamakan Ak. udaranya dulu kalau untuk kaf sama ta. Yang diutamakan nanti itu Syiddah. indahnya dulu. Ak. Nah, macet dulu. Ak. At. Baru dilepas. Ak. Nah, sisanya itu ya habas udara. At. Nah, kemudian tak sama kayak kaf. At. Nah, At. 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 Nah, ada nggak yang nggak keluar udara dari 10 huruf ini? Nggak ada ya. Jadi keluar udara Ada. semua kan? Nah, jadi harus harus ada buktinya. Kalau huruf-huruf ini ternyata oh iya benar keluar udara gitu ya. Nah, yang keluar udara ini namanya habas. Yang keluar udara namanya habas. Hams. Nah, sekarang kita kebalikannya. Sifat lawannya yaitu jahar. Jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara. Kalau tadi terbukanya pita suara. Kalau sekarang ini tertutupnya dua pita suara. Dan adanya getaran pada keduanya. Berarti kalau ditutup pintunya kan ada getaran ya. Ada tekanan. Kemudian serta banyak tertahannya aliran nafas udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi aliran nafasnya itu tertahan, udaranya itu tertahan. Kenapa? Karena tadi pita suaranya tertutup sehingga ada getaran, kemudian sehingga menyebabkan tertahannya aliran nafas. Jadi kebalikannya. Kita ambil contoh huruf hamzah. Hamzah ini kan eh, jahar ya, jadi tertahan udaranya. Ya, kita cek dulu. Kita kasih huruf di depannya hamzah juga dengan dikasih fathah. A. 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 Nah, macet kan? Nggak ada udara kan? A. Iya Ustaz. Ya. Nah, kemudian ba sekarang. Up tanpa kolklah. At. Up. Bat. Up. Bat. Nah, nggak ada udara ya. Jadi tertahan udaranya. Kemudian jim. Aj. 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 Nah, kalau ada udara berarti Aj. salah. Kalau aj ya itu salah berarti. Jadi nggak Aj. boleh ada udaranya. Aj gitu. Aj. Ajz. Aj. Ajz. Jim. Aj Ajz. disukun jimnya. Aj. Ajz. Aj. Ajz. Jangan dikasih tambahan aj, jangan. Aj biarkan. Ajz. Aj. Yang ini Aj. yang ini nih. Aj. Ajz. Nah, itu ada yang masih aj. Nah, itu salah. Jangan aj. Aj. Nah, ini kan kebalikannya hamas ya. Jadi nggak ada udara. Aj. Aj. Nah, gitu. Aj. Ajz. Lagi-lagi. Aj. Ajz. Jangan dilepas. Kalau dilepas berarti nanti beda. Belum terbukti nanti. Jangan aj. Jangan. Aj. Ajz. Aj. Ajz. Aj. Jangan dikol-kol. Aj. Ajz. Berarti anak cek dulu satu siapa nih yang
Masih keluarkan udara. Coba Pak Amin. Ats. Keluar Ustaz. Itu keluar tuh. Coba at. At. Nah, gitu ya. At. Kemudian Mas Taufik. Ad. Ad. Nah, Pak Syafi'i. Aj. Jangan dilepas, Pak. Yang aji, tapi ad kita membuktikan udaranya dulu. Nanti kalau sudah pembahasan kol-kolah baru dilepas aja. Az. Nah, itu kalau ada kol-kolahnya. Coba lagi ad. Ad. Nah, gitu dulu ya. Sekarang Panggoro. Ad. Ad. Ya. Kemudian Mas Sandy. Ad. Nah, Ad. Nah, jangan dilepas. Lagi ad. Ad. Ya. Kemudian Mas Firza. Ad. Ya. Kita membuktikan jaharnya dulu. Karena jahar ini tertahannya udara. Tertahannya udara itu kebalikannya hamas. Nah, hamas itu kan ini. Fahasahu syakhsun kata. Nah, selain itu berarti termasuk jahar. Di sini ada ba nggak? Ada jim nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti kita buktikan jim itu ada udara apa enggak? Nah, ternyata benar tadi jim nggak ada udara. Ad, jadi tertahan. Seperti itu ya. Bisa dipahami hamas hamas jahar? Paham Bisa Ustaz. Ustaz. Ya, kalau hamas ada udara, kalau jahar tertahannya udara. Sekarang kedua syiddah lawannya rokhawah. Jadi ini nanti hafalkan juga si istilahnya, kemudian hurufnya. Ini aja yang dihafalkan. Hamas lawannya jahar, hamas hurufnya ini. Bahat tahu syakhsun sakata. Terus ini berkaitan dengan udara. Sekarang kedua syiddah lawan sifatnya rokhawah. Syiddah lawan sifatnya rokhawah. Syiddah adalah tertahannya aliran suara. Kalau sekarang ini aliran suara. Kalau tadi udara ya. Akibat dari tertutupnya makhraj. Nah, jadi ini suaranya tertahan karena tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8 yang tergabung dalam kalimat haji dokotin bakat. Ada huruf hamzah, jim, dal, qaf, ko, ba, kaf, Wajib. dan ta. Nah, ini huruf-huruf 8 huruf ini Kotin. dia syiddah. Bakad. Bakat. Suaranya tertahan. Nah, sekarang suara nih. Suaranya tertahan. Nah, yang ini hamzah sampai ba dia syiddah dan jahar ya. Ba, ko, kof, dal, jim, hamzah. Jadi udara dan sifatnya dia tertahan ya. Beda dengan kaf dan ta. Kaf dan ta ini syiddah suaranya itu tertahan tapi udaranya masih keluar. Nah, berarti dia syiddah sama hamas untuk kaf sama ta. Jadi jangan bingung ya antara aliran suara sama aliran udara. Antara aliran suara sama udara. Kalau udara itu kan nafas. Kalau suara ya suara gitu ya. Kalau nggak ada suara berarti berkaitan dengan ini, dengan syiddah. Berhenti atau adanya suara itu berarti berkaitan dengan syiddah dan rokhawah. Kalau berkaitan dengan nafas, hamas sama jahar. Nah, sekarang kita buktikan. Eh, kita buktikan dengan latihan huruf dul dari hamzah. A, I, U, A. A, A, I, U, A. Ya, jadi nggak boleh dengan cara A. Nah, masih ada sisanya. A. Nah, itu masih ada suara namanya. A. Jadi macet.
A gitu. Lagi ya. A. A I A. U A. 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 I, I. U. A. At. Nah, Hamzah ya, jangan sampai kesasar ke kaf. Ak bukan, tapi A. Sekarang jim. Jangan apa tanpa di kol-kola dulu ya. Jaji juat. Jadi Juat. Ad. Nah, kalau macet semua berarti betul. Aj Jadi. ya. Ju. Ad. Ya, dibuat macet dulu ya semuanya nih. Sekarang dal. Dadi duat. Jadi Juat. Duat. Nah, gitu. Koki kuap. Kopi Uap. Duat. Nah, poti tuap. Kopi Duat. Nah, babi buap. Babi. Bubat. Ab. Nah, sekarang kaf. Kak tanpa hamas dulu ya. Kaki kuak. Kaki Uap. Duat. Tati tuat. Tati Duat. Duat. Nah, macet kan? Nah, itu namanya syiddah. Suaranya tertahan. Berarti kalau ada suara yang masih mengalir ketika disukun, nah itu masuk ini. Rohowah. Berarti kalau ada suara ketika dia disukun harusnya berhenti. Kok masih ada suaranya? Berarti rohowah. Contohnya kita ambil contoh huruf zo atau huruf zal dulu. Zal. Yang ada titiknya. Zal. Zalizu al. Coba. Jadi Duai. Nah, masih ada suara kan? Sekarang huruf zai. Zai di sini ada? Nggak ada kan? Berarti dia masuk rokhawah. Zazizu az. Zazi Azizu. Az. Jangan dikol-kolah. Az. Alirkan. Az. Az. Dialirkan terus. Az. Nah, apalagi yang rokhawah? Berarti pokoknya selain ini. Ini masuk rokhawah. Ro. Ro. Au. Dhabiru Au. Nah, jangan sampai macet. Au. Au. Nah, salah. Harus A. Suaranya masih ngalir. Au. Au. Gitu ya. Au. Gau. Makanya huruf dot dia masih ngalir. Walau. Gau. Walau. Gau. Dot itu masuk rokhawah. Au. Gitu ya. Dot dia masih masuk rokhawah. Suaranya ngalir. Nah, sekarang kita masuk lawan sifatnya syiddah, yaitu rokhawah. Rokhawah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Kalau tadi tertahannya suara. Dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Berarti kalau tadi tertutup, syiddah, tertahan karena tertutup. Nah, ini sedikit terbuka. Ya, makhrajnya agak renggang. Makanya selain haji atau kotin bakat, dia rokhawah. Dan selain ini ya, selain lil umar, dia masuk rokhawah. Nah, tadi kita sudah membuktikan, contohnya huruf sin. Sin itu masuk rokhawah. Sasi su as. As. Sasi su as. Nah, jadi ini udara sama suaranya dia ngalir. Ya, untuk sin. Kemudian apa lagi? Eh,
Fa fi fu af. Nah, ini juga suara dan udara mengalir. Itu rokhawah. Jadi syiddah rokhawah ini berkaitan suara dengan suara. Nah, dan ciri-ciri rokhawah ini lebih panjang daripada apa? Daripada syiddah. Kalau syiddah kan pendek. Kalau disukun. A, ad, ad, ak, au, ab, at, at. Nah, pendek-pendek. Nah, kalau rokhawah kalau ketika disukun itu panjang. As, au, As. al, af. Nah, lebih panjang ya. Nah, sekarang kita tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah, yaitu bainiyah atau tawassut. Apa itu bainiyah? Yaitu mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf dan ia adalah sifat antara rokhawah dan syiddah. Tawassut. Di pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Hurufnya ada 5. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Lam, nun, ain, mim, ro. Jadi mau disebut syiddah bukan, rokhawah juga bukan. Nah, tengah-tengahnya. Kalau syiddah tadi pendek kan, rokhawah panjang. Berarti dia masih ada aliran tapi nggak terlalu panjang seperti rokhawah. Tengah-tengahnya. Kita buktikan. Al. Silakan. Al. An. Al. A. 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 Nah, makanya kalau ain itu masih ngalir juga, tapi nggak terlalu panjang. A. A. Jangan sama dengan hamzah. A. Iya karena itu ngalir, tapi pertengahan. A. Silakan. A. Am. Am. Ya, masih ngalir ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him. Bukan him. Him. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini salah. Atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu terlalu mengalir. Tengah-tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ada aliran tapi nggak terlalu panjang. Ero juga mengalir, tapi pertengahan. Ya. Jadi berkaitan dengan suara yaitu syiddah, rokhawah, tengah-tengahnya bainiyah. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut. Sifat yang selanjutnya yaitu isti'la, lawan sifatnya istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tebal. Huruf isti'la berjumlah 7 yang tergabung dalam kalimat khussadau tingkil. Ada huruf kha, shad, dod, ghain, ta, qaf, za. Nah, ini posisi isti'la itu pangkal lidahnya naik ya. Pangkal lidahnya naik, terangkat. Jadi bagian lidah bagian belakang itu naik gitu ya. Akh, aus, jadi ikut naik isti'la. Dan ini sifat lazimah, sifat yang selalu menempel. Haruf berharkat apapun, fathah, kasroh, dhamma, dia selalu dibaca tebal. Makanya dia selamanya tebal. Kha, shad, dod, ghain, ta, qaf, za.
Jadi dijaga ketebalannya. Coba ho, Kho. hi, Khi. I. hu, U. Who. akh, Ah. Ao. so, Kho. Oh. huruf shad, so, Kho. Oh. Oh. qi, Ui. Quy. su, U. Who. als, Ah. Ao. dot, do, Wow. Dod. dui, Dwi. Dui. du, Dwi. Du. au. Du. Ow. Ao. Ad. Masih ada suaranya. Au. Au. Oh. O. Oh. I. He. Di. U. U. Au. Ow. Au. To. To. Oh. Pi. Quy. Dui. U. Dui. U. U. Alpo. Apo. Ao. Ko. Oh. Pi. So. Hey. Si. Quy. U. U. Oh. Alpo. Oh. Ao. Zo. Do. Do. Zui. Dui. We. Quy. Du. Zu. Du. Au. Ad. Oh. Nah, ini nggak boleh mantul. Au. Au. Ya. Yang boleh hanya ngalir suaranya. Au. Au. Nah, itu Au. kalau dilepas jadi mantul kan? Au. Au. Nah, itu mantul. Yang benar au. Au. Kebalikannya istifal, yaitu tidak naiknya suara ke langit-langit. Kalau tadi isti'la naik, istifal dia turun, rendah atau rileks ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tipis. Berarti kebalikannya ini dibaca tipis. Berarti posisi huruf yang tipis itu posisi pangkal lidahnya turun. Contohnya huruf apa yang tipis? Berarti selain ini huruf Ustaz, hamzah. saya izin dulu ya Ustaz. Oh iya, ya Pak. Iya, mau ngantar dulu. Jam 6. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada huruf hamzah, ba. Nah, ini kebalikannya nih. Pokoknya selain yang 7 huruf. Jadi jangan sampai membaca huruf selain 7 huruf ini dibacanya dengan tebal. Bo, bo, tabat, tabut, nah, but gitu. Itu tebal. Tabat, bat, yada, wan yodu. Itu sedikit naik pangkal ininya. Yada, tabat, yada, abi lahabin wa tab. Jadi sekarang kita harus sudah tahu mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Nah, ini nanti dihafalkan PR ya. Jadi semua huruf yang sudah dijelaskan di sini, sifat-sifatnya, huruf-hurufnya itu harus tahu, harus hafal. Besok anak tanya, insyaallah PR ya, dihafalkan. Idbak, sekarang yang terakhir idbak lawannya infitah. Idbak lawannya infitah. Idbak adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Jadi antara lidah dan langit-langit itu hampir tertempel. Jadi naik. Huruf idbak ada 4. So, do, to, zo. Nah,
Kalau ini sedikit ya. Salah mudah diingat. Sodotozo. Nah, kalau Anda ngafalnya gitu. Sodotozo. Ya, ini coba. Silakan dibaca. Khussodo tingkil. Khussalau tingkil. Nah, ini lin umar. Lin umar. Ajid qatin bakat. Ajid qatin Yatim bakat. bakat. Fahassahu syakhsul sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Bakat. Nah, ini yang kayak gini-gini, ini dihafalkan. Biar nanti semakin ada gambaran ya ketika dijelaskan sifat. Nah, ini khussadau tingkil. Lagi. Khussalau tingkil. Tingkil. Kil. Bukan kis, tapi kil. 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 Nah. Sodotozo. Dha. Apa Ustaz? Sodotozo. So, Dha. 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 So, do, so, do. So dulu. So, Tha. do, So, Dha. tozo. Dha. do. Ya. Berarti ada huruf idbak tapi dan dia juga punya sifat isti'lah. Jadi ini yang idbak ini 4 huruf ini dia termasuk juga isti'lah ya. Sodo tozo. Ada huruf sod, dot, to, zo. Nah, jadi dia punya sifat idbak sama isti'lah juga. Tapi ada huruf isti'lah mana tadi? Ho, ghoin, dan kof yang dia tidak punya sifat idbak. Jadi kalau idbak ini dia pasti isti'lah. Tapi kalau isti'lah seperti kho, ghoin, dan kof belum tentu dia idbak. Jadi nanti harus dibedakan pengucapan antara yang idbak dengan idbak sekalian isti'lah dengan yang isti'lah tapi istifal. Kebalikannya kan istifal. Idbak itu infitah. Isti'lah dan infitah. Nah, seperti kho, ghain, qaf ini isti'lah dan dia infitah. Nah, ini harus beda dengan isti'lah dan idbak. Jadi antara pengucapan qaf dengan shad, ghain dengan shad, kha dengan shad itu eh, jadi ini lebih tinggi ketebalannya daripada yang kha, ghain, dan qaf. Tingkat ketebalannya lebih tinggi. Contohnya semuanya diikuti so, So, So. qi, Qi, su, So. els. as, Aus. Nah, harus lebih tebal. Do, do, Do. dui, li, Li. du, do, Do. au. Au, Au. Ya. Po, Po. tui, Qi, Oi. tu, Tu. alto. Alto. apo, Zo, Bo. o, zi, di, Oi. zu, du, Du. au. al, Au. Nah, ini idbab. Berarti kebalikannya infitah. Kalau tadi ini tertempel antara lidah dengan langit-langit. Kalau infitah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika menyebut huruf. Jadi tidak menempel. Nah, berarti selain 4 huruf ini dia infitah. Hamzah,
ba, jim, dal, itu semuanya termasuk infitah. Selain sod, dot, o, dan zo. Nah, ada pertanyaan? Sebentar ya, ada cas dulu. Tanya Ustaz. Tes, ya, ada Tanya Ustaz. pertanyaan? Ya, Berkaitan dengan sifat ya. tadi Ustaz. Kita hurufnya mati ya, sukun Ustaz. Nah, Munculnya soalnya, ya, sifat-sifat tadi ya, kayak hamas dan yang semisal itu ketika sukun Ustaz ya. gimana, gimana? Munculnya sifat itu Ustaz. Keluarnya sifat itu ketika posisi hurufnya itu ya, mati ya, sukun ya. Enggak. Enggak ya. Tadi itu dites dengan disukun karena yang paling kelihatan jelas itu ketika disukun. Sebenarnya ketika fathah, kasroh, dhamma itu masih ada, cuman tingkatannya itu lebih sedikit gitu. Contohnya aja fa, fa, ada udara masih fa, fi, fu. Nah, tapi ketika disukun tuh lebih jelas lagi udaranya. Af. Nah, makanya tadi untuk menjelaskan agar lebih mudah dipahami langsung disukun aja. Af kelihatan gitu. Sebenarnya fathah, kasrah, dhamma itu selalu ada sifat lazimahnya. Hamas, jahar itu ada semua. Jadi itu sifat yang selalu menempel pada huruf. Begitu ketika fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun. Jadi selalu mengikuti. Ada lagi? Bisa dipahami ya? Sama Ustaz. Insyaallah. Nah, sekarang kita lanjut praktik dulu di surah Al-Insyirah. Sebelum praktek, Ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kita sudah belajar sifat, jadi mulai eh, peka dengan sifat-sifat huruf. Lebih teliti dengan sifat-sifat huruf. Nah, tadi ada huruf sin. Sin itu berarti udara dan suaranya itu mengalir. Bis. Jadi jangan lagi baca sin. Bismillah. Bismillah. Disiddah. Bismillah. Nah, itu kurang sempurna. Dipelongkan aja. Bis sampai habis gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro dia lin obar ya. Bayi dia. Makanya hero. Ada ngalir dulu. Jangan terlalu cepat. Hero. Hero. Langsung ke saja. Hero. Ba. Nah, itu bayi dia aja yang kurang. Hero. Nah, dialirkan dulu. Hero. Baru dilepas. Hero. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nanti ro diperhatikan, kemudian sin diperhatikan, lam sama dengan ro. Bil dialirkan tapi nggak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Alam, apa ya? Ada suaranya agak tersendat ya. Semoga jelas.
Alam nashrah laka sadrak. Nah, di sini ada shin, dia habas, dash, ngalir. Udara dan sifatnya ngalir. Udara dan sifatnya ngalir. Kemudian ha juga sama, udara dan sifat ngalir. Nashrah, nashrah laka. Nah, ka ini juga ada udaranya. Jadi meskipun fathah tetap ada udaranya. Laka, jangan laka, laka. Tadi sama dengan qaf tadi. Laka ada udaranya, tapi sedikit. Sadrak. Nah, ketika sukun disyiddah dulu baru habas. Sadrak. Nah, bacot dulu, baru dilepas rok. Sisanya itu habas. Sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, kayaknya lebih enak satu ayat ya, langsung dipraktikkan. Coba dari ta'awud bareng dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك Nah, di sini batul atau habas atau Habas. saya keluar. Nah, habas. Habas. Sampai sadrak, rok. Nah, tapi sadrak, sadrak. Lagi ya. Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك Nah, jadi kita pakai tempo apa? Tahqiq, tadwir, atau hadar? Tahqiq, lambat ya. Jadi nanti mengikuti temponya untuk panjang pendek, sifat-sifat yang nasroh. Kenapa digituin? Karena kita pakai tempo lambat. Jadi kalau lebih cepat juga dikurangin juga. Alam nasroh laka sadrak. Jadi menyesuaikan. Sekarang baca satu-satu dulu. Pak Anggoro silakan. ayat 1 Ustaz ya. Dari ta'awud sampai ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mas وفيك Firza. بارك الله A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di A-nya jelaskan A, jangan nah itu ain. A, hamzah. A, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini dipanjangin lagi.
sama dengan shin. Shinnya bagus tadi. Nah, roh lepas saja. Roh sampai habis. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sodrok. Nah, coba ini sadrak. Sodrok. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Alam nashrah laka sodrok. Ya, nanti kalau itu ketika sudah belajar sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya, cara membacanya gimana? Nah, nanti ya. Kemudian sudah betul ya, cuman kurang panjang aja. Shin sama haknya tadi. Ya, Nah, Ustaz. kalau kita bedah di sini mim dia kan bainiyah, tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Jadi alirannya itu pertengahan, tengah-tengahnya. Nah, shin sama hak dia lebih panjang. Nah, jadi kalau kita ukur itu mim di apa, pertengahan, shin dan hak panjang. Alam nasroh laka sadrak. Nah, jadi harus perbedakan panjangnya. Ini harus lebih panjang. Alam nasroh laka sadrak. Makanya jangan berhenti. Nasroh laka. Nah, itu seperti syiddah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Coba diulang, بسم putus-putus. الله Suaranya putus-putus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. ألم نشرح لك صدرك Ya. Barakallahu fiik. Pak Safi sudah bisa? Belum ya, kayaknya. Apa Ustaz? Ya, Mas Taufik Oh ya. bisa baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Ya. Hanya dijelaskan lagi. Roh. Roh. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sodrok. Ya. Nanti dal karena dia tipis kan istilah atau istifal ini dal Tipis. tipis istifal berarti Istifal. sode d ya bukan do. Kalau do itu tebal d sode Oh, sode rock. Nah, itu tambahan aja. Nanti kita belajar ketika eh, sifat yang tidak mempunyai lawan. Barakallah. baik Ustaz. Selanjutnya Mas Sandy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bukan a coba a'u أعوذ بالله من الشيطان الرجيم roknya dia ro lebih dialihkan sedikit lagi dia ro rojim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Sama roknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka Dengan nas. Shin. nas Nas. Alam nasrah laka sadrak. Shinnya masih belum. Nas. Nah itu. Nas. Alam nasrah laka sadrak. Coba lagi. Nas. Nah itu. Nas lagi. Nah itu ya. Coba lagi. Alam. Alam nasrah laka sadrak. Nah. Shinnya ya. Hati-hati. Shinnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Selamat. Selamat ada. Pak Amin. Sudah ya Pak Amin? Belum, Ustaz. Oh ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Jangan terputus sodrok tapi sodrok langsung ke rok. Sadrak. Nah itu lagi. Alam nashrah laka sadrak. Nah masih belum. Sodrok Sadrak. Nah itu. Alam nashrah laka sadrak. Nah ketika dibaca lagi kembali. Nah itu biasa ya. Cuman di sini ya mim, shin, ha tadi sudah dijelaskan. Mim dia tengah-tengah, shin lebih panjang. Nah itu jangan sampai ketukar, jangan sampai mimnya yang lebih panjang. Misalnya alam nashrah laka sadrak, nah itu lebih panjang ini. Alam nashrah laka sadrak, jadi yang lebih panjang shinnya sama ha. Coba terakhir alam nashrah laka sadrak. ya. Barakallahu fiik. Nanti latihan qalqalah ya. Qalqalah itu nggak boleh ada hamzah ketika sukun. Kan sod, nah, itu kan ada hamzahnya. Sod, ab, aj, nah itu ada hamzahnya. Sod, rok, sod, d di udara. Sod, rok, ya. Nah, ada yang belum? Mas Selamat ya? Bisa baca? Pak Syafi'i sudah bisa? Belum? Mas Selamat? Kalau belum bisa, kita lanjut dulu ayat 2. Wawah ini sama-sama tipis istifal. Wawador, jangan wawador. Nah, dot ini apa tadi? Isti'lah. Berarti kalau isti'lah pangkal lidahnya naik kan? Do. Tipis-tipis, do tebal. Jadi jangan sampai tebal semua. Wawadorna, salah. Wawadorna, wawado. Nah,
Ini tipis-tipis, ini tebal. Ain bainiyah. Doa. Wa doa. Ngalir. Tapi sama dengan mim, jangan sampai terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Wa wada'na anka wizrak. Zai rokhawah. Jadi ngalir suaranya. Wizrak. Kalau ngalir itu ketika ngalir itu jangan sampai lepas ke sin. Wiz. Jangan. Tapi wiz tetap zai. Wiz rock ya. Silakan. Wa wada'na anka wizrak. Silakan. ووضعنا عنك وزرك. Nah, satu. Mas Selamat nggak bisa. Mas Sandy silakan. Wa wada'na. Dibaca Ustadz sendiri. Ya, langsung wa wada'na. Wa wada'na anka wizrak. Nah, itu sin. Wiz. Seperti Wiz. lebah. Wiz. Wa wada'na anka wizrak. Masih. Wiz. Masih sin. Wiz. Getaran. Wiz. Coba langsung. Wizrak. Nah, itu. Wizrak. Coba. Wa wada'na. Wa wada'na anka wizrak. Ya. Kemudian ain dialihkan lagi jadi tengah-tengah. Wa wada'na wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah. Ya. Pak Amin. Wa wada'na anka wizrak. Nah, Zai juga sama. Wiz. Coba. Wiz. Itu kempes. Itu ke sin. Kalau kempes itu sin. Wiz. Wiz. Belum. Wiz. Bayangkan Z, huruf Z. Wiz. Huruf Z. Wiz. Wizrock. Z terus ya. Wizrock. Jangan ke S, jangan ke sin. Wizrock gitu. Wa wada'na anka wizrak. Nah, cuman masih kurang jelas. Coba lagi. Wa wada'na anka wizrak. Nah, lihat. Mas Taufik. Wa wada'na anka wizrak. Ya, sekarang ainnya. Itu ainnya tadi hampir ke hamzah ya. Wa wadok. Nah, itu kalau pendek berarti hamzah. Wa wada'na ngalir. Wa wada'na an. Coba. Wa wada'na. Wa wada'na Do'a. do' Do'a. Panjangin. Do'a. do' Do'a. do' Masih belum. Itu hamzah. Coba. A. a Ai. ai Au. au Ba. ba Ba. ba Di mana makhrajnya huruf ain? Tengah tenggorokan. Ba.
Coba lagi. ba, Wa wada'na. wa wada'na, Ya, yang penting ada alirannya sedikit. Kalau nggak ada aliran nanti sama dengan hamzah, berubah huruf tadi. Wa wada'na, nah itu hamzah. Tapi kalau wa wada'na, yang penting ada aliran dulu. Nah, itu sudah ain insyaallah. Tapi lebih sempurnanya alirannya sedang. Wa wada'na gitu ya. Coba. wa wada'na anka wizrok. Ya. Ini Pak Amin ya? Yang ini Pak Amin kan? Afwan Ustadz, ini Kan Taufik Ustaz. Ustadz. Apa? Taufik, Mas Taufik Oh, Ustadz. Mas Taufik. Pak Amin sudah belum tadi? Sudah Ustaz tadi. Oh, nah Mas Taufik berarti Pak Syafi sudah bisa? Mas Anas silakan. ووضعنا عنك وزرك Nah, dotnya ditebalkan lagi. Do. Tebalkan lagi. Do. ضع Wawado'na. ووضعنا عنك وزرك Ya. Mas Firza. Wa wada'na anka wizrak. Coba lagi. Wa wada'na anka wizrak. Nah, huruf dotnya ya. Dot dia makhrajnya tepi lidah. Tepi lidah dengan gigi geraham atas. Coba. Jadi bagian nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, bagian tepi gigi geraham. Jadi lidah bagian tepi ditempel ke gigi geraham. Do, jangan seperti D. Do, do, nah, Do. huruf D. Do, Do. do. Coba Wa wado. do, Wa wado. kayak dot, do. Do. Nah, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah, ang ditambah gundah, kemudian wizrak ditambah hamas. Wizrak ada udara. Coba lagi. Wa wada'na anka wizrak. Angka, angka, ditahan. Ya baik. Wa wada'na anka wizrak. Wiz dialirkan aja panjang. Wizrok. Wa wada'na anka wizrak. Ang diingat, ditahan lagi. Wa wada'na anka wizrak. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Anggoro. ووضعنا عنك وزرك Sekali lagi. ووضعنا عنك وزرك Nah, baik. Ada yang belum? Pak Safi, Mas Selamat. Nah, sekarang kita lanjut yang ayat ketiga. Di sini ada hamzah wasol. Ketika bertemu lam, maka dia bacanya a. Alladzi. Alladzi. Zal. Ini ujung lidah ya. Jadi ujung lidah ditempel dengan ujung gigis juga. Ujung gigis dari atas. Digigit. Zi. Alladzi. Jangan sampai alladzi. Tapi alladzi qada dhuhrak. Ha, hamas.
Zoh harus jelas. Zohrok. Jadi panjang juga ya alirannya, aliran udara dan suara. Zohrok, zohrok. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, silakan 1 2. Alladzi anqadha dhahrak. Lagi 1 2. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi setelah habis langsung ke ro ya, jangan dikasih jeda. Zohrok, nah itu dikasih jeda. Zohrok, zohrok, langsung. Zohrok. Sekali lagi 1 2. Alladzi anqadha dhahrak. Zohrok. 1 Pak Anggoro. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, coba dikurangi 4 atau 5 ya. Coba lagi yang ini. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, Mas Firza. Allazi anqadha dhahrak. A-nya masih seperti ain. Alladzi a. Coba a. A Nah, alladzi. Allazi anqadha dhahrak. Nah, sekarang zal zi. Zi Nah, itu alladzi Allazi anqadha dhahrak. Ya, Ustaz, masuk suara Ustaz. masuk. Lagi Allazi anqadha dhahrak. sedikit ditambah panjangnya di sini. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Alladzi gitu. Allazi anqadha dhahrak. Nah, ini juga ditahan angkodo. Allazi anqadha dhahrak. Nah, coba lagi zi. Allazi Allah Allazi anqadha dhahrak. Nah, sebenarnya lumayan. Jadi nggak ada zai-zainya. Zi 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 zi. Zi Nah, za zi zu za zi zu. Zazizu. Nah, alladzi alladza alladzu. Allazi Mungkin itu dulu. Lanjut Mas Anas. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, Pak Syafi'i sudah? Mas Taufik. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, Pak Amin. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, ini kecampur sama kho. Zoh 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 zohrok gitu. Dhah Lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Nah,
Mas Andi. الذي أنقض ظهرك Mas Selamat. Alladzi anqadha dhahrak. Lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, tinggal hak lebih jelaskan lagi. Zahrak. Dhahrak. Ustaz. Tadi kemana? Ustaz, Tadi kemana? lewat Ustaz. Afwan. Oh ya, nggak apa. Sudah ya. Sekarang ayat 4 dulu. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ini wa tipis wa. Ciri-cirinya wawu itu mencucu dulu ketika mengucapkan huruf wawu. Jadi mencucu dulu ya. Wa baru dilepas. Wa wi wu. Nah, itu wawu. Wa rafa' ain seperti biasa ya. Ain bainiyah mengalir pertengahan. Wa rafa'na wa rafa'na wa rafa'na laka dzikrak. Nah, di sini banyak kaf ya. Laka tetap ada udaranya, namun sedikit aja. Laka jangan terlalu laka jangan terlalu didorong. Laka zikrok gitu ya. Coba ikuti. Wa Wa ro ra wero. Waro. Nah, ini latihan refleks antara tipis sama tebal ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Silakan. Wa rafa'na laka dzikrak. Dzikrak. Nah, Mas Selamat, silakan. Yang tadi Ustaz, Yang ya, wa rafa'na. wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Mas Andi. ورفعنا لك ذكرك. Nah, pokoknya intinya biasakan aja ain ngalir. Pak Amin. wa rafa'na laka dzikrak. Nah, Mas Taufik. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, coba lagi ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, Mas Anas. ورفعنا لك ذكرك. Nah, Mas Firza. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, zal dengan zikrok bukan bukan nggak ada zanya. Zikrok. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, Pak Anggoro. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, fa inna ma'al usri yusra. Fa apa tadi? Hamas ya.
fa keluar udara meskipun fathah fa ada udara. Fa in, nah ini ditahan. Setiap huruf nun dan mim bertasydid dia ditahan. Fa inna. Nah, jangan fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Itu masuk ke kesalahan khafi. Kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Tapi sebagai yang sudah belajar tajwid itu aib. Fa inna ma'al usri yusra. Lam jangan sampai mantul. Ma'al ma'al usri yusra. Coba. 1, 2, 3. فإن مع العسر يسرا Lamnya jangan ditekan sedikit dulu. Ma'al usri yusra. مع العسر يسرا Nanti jangan terlalu banyak. Ma'al usri yusra. مع العسر يسرا 1, 2, diulang lagi. فإن مع العسر يسرا Mas Edi. Mas Selamat dulu. Ulang yang tadi, Ustaz. Fa inna ma'al. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, Mas Edi. فإن مع العسر يسرا. Ya, Pak Amin. Fa inna ma'al usri yusra. Sin sama. Ini juga panjang ya, rokhawah. Usri yusra. Lagi. Wa inna ma'al usri yusra. Nah, Mas Taufik. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, aliran di sini. Ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Itu hampir ke sin ya. Us sin. Usri yusra. Coba lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, Mas Anas. فإن مع العسر يسرا. Ya, Mas Firza. Fa inna ma'al usri yusra. Nun tasdid ditahan dulu. Fa inna. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, sekarang sinnya lebih dipanjangin. Usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, sin yang kedua yang betul. Sin yang pertama tadi kecampur sin. Usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Pak Anggoro. فإن مع العسر يسرا Nah,
Ustadz izin live dulu Ustadz. Oh, nah. Jam Ya. 7 ya. Iya. Barakallahu fiik. Silakan. Wafik barakallahu jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan sampai sini juga berhentinya karena ada kurang fit juga. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Ustadz baru Oh, nih ya. Pak Syafi'i coba mungkin mau dipraktikkan dulu yang ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa inna Alam ya. Ya boleh. Alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Sadrak. Ya. Alam nasrah laka sadrak. Ya. Wa wada'na anka dhahrak. Angka wizrak. Yang ayat 2. Alladzi Wa wada'na anka wizrak. wa wada'na anka warizqak. Wizrak. Anka wizrak. Wizrak. Ya. Lagi. Wa wada'na anka wizrak. Nanya jangan terlalu panjang. Wa wada'na anka wizrak. Nah, Wa wada'na anka panjangan. wizrak. Nanya Oh, kepanjangan. ditekan. Wa wada'na gitu aja. Wa wada'na anka dhahrak. Coba ikuti. Wa wada'na Wa wada'na anka dhahrak. anka wizrak. Anka wizrak. Oh iya, angka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah, Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. panjangan. Ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Lamnya jangan mantul. Ma'al us. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Amin. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustadz izin tanya, Ya, silakan. ini pertemuan kemarin direkam juga ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Mau dikirim? Rekamannya nanti bisa dilihat di mana ya Ustadz? Ya, nanti tak kirim ya, insya Allah. Oh ya, Ustadz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ada lagi? Yang tebal itu di daerah mana itu, Pak? Ayat yang pertama lah, sodok. Soderak. Mana tadi? Nah, ini sod tebal. Soderak. Ini juga tebal. Wawadoa. Nah, huruf dot tebal. Wawado. Doa. Wawado. Ada ain nih. Nah, ain dia bainiyah. Wawadoa. Nah, wawu jangan ikut tebal. Wawa.
tipis. Wa. Do'na. Wada'na. Nah. Ada lagi? Kalau yang hanesnya itu ya, nasroh ya. Nah, ini hamas, Hamas. nash, shin, hamas, ha Nah, juga nah, hamas. Ada udara ya, itu pokoknya kalau ada udara itu hamas. Nash, hamas. nash, Hamas. wah. Nah, itu ada udara. Nah, nanti dihafalkan ya PR-nya, menghafalkan huruf-huruf hamas, huruf-huruf syiddah, huruf-huruf bainiyah, huruf isti'lah, dan huruf idbab. Dihafalkan. Hafalkan singkatannya aja biar mudah. Kalau hamas fahasahu syakhsun sakata. Syiddah haji tuqatin bakat. Kemudian kalau bainiyah lin umar. Kemudian isti'lah khussodow tingkil. Kemudian terakhir idbab sodotozo. Nah, boleh. Jadi yang idbab ini boleh pakai singkatan sendiri gak apa-apa terserah. Kalau Anda misalnya gitu, sodotozo, ada huruf sod, dot, to, dan zo. Nah, itu dihafalkan ya. Dengan lawannya tak Ustaz? Nah, lawannya itu tinggal nanti. Kalau udah hafal Oh, syaktun sakata, berarti selain itu iya, iya. lawannya. Lawannya itu jahar. Jadi Iya, sudah iya. otomatis itu nanti. Bisa dipahami? Nggih, nggih. Nah, PR ya. Insyaallah besok Insyaallah. tes. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup. Semoga istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam.